Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat LTBels yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita memahami bahwasannya puasa hanya sebatas menahan lapar di perut dan haus di tenggorokan. Namun, jika hanya itu yang kita lakukan, kita patut berwaspada terhadap sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti betapa banyak orang yang melakukan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis diriwayat An-Nasai. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan dalam menjaga lisan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berpesan, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia mengatakan kotor dan melakukan kebodohan. Namun, jika dia diperangi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, inni so'imun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil 3 pelajaran besar mengenai pentingnya menjaga lisan saat berpuasa. Pemirsa, sahabat LTBels yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Puasa lisan adalah benteng pahala. Lisan adalah anggota tubuh yang paling mudah melakukan perbuatan dosa. Berbohong, menggunjing, dan mencaci maki adalah salah satu cara untuk menghanguskan pahala puasa kita. Bayangkan, kita sudah melakukan puasa sejak subuh dan menahan lapar dan haus. Namun, puasa pahala kita habis terbakar hanya karena satu kalimat fitnah atau 1 jam membicarakan aib orang lain. Secara syariat puasa kita sah, namun di sisi Allah puasa tersebut kosong tanpa nilai. 2. Melatih kesabaran dan kecerdasan emosional. Rasulullah mengatakan, jika ada yang memaki kita tidak boleh membalas dengan makian yang serupa. Kita diminta berucap, aku sedang berpuasa. Ini adalah latihan mental yang luar biasa. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri sendiri, bukan menjadi budak atas amarah kita. Dengan menjaga lisan, kita sedang mengangkat derajat kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Lisan adalah cerminan hati. Apa yang keluar dari dalam mulut kita adalah pantulan apa yang ada di dalam hati. Jika kita membiasakan lisan kita dengan memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, dan berkata-kata yang santun, maka hati kita pun akan ikut lunak dan bersih. Namun sebaliknya, jika lisan kita kasar dan tajam, maka hati kita pun akan mengeras dan kita akan jauh dari rahmat Allah. Bagaimana cara kita menjaga lisan di era modern? Pemirsa, sahabat LTBels yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lisan di era modern bukan hanya sekedar dari ucapan, melainkan dengan ketikan yang kita lakukan di media sosial. Komentar jahat, mencaci maki, serta menyebarkan berita bohong di media sosial sama saja dengan menghapus pahala kita. Jarimu adalah lisanmu, maka berhati-hatilah dalam memberikan informasi dan berkomentar. Keutamaan menjaga lisan, keselamatan di akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Dijamin surga. Rasulullah menjamin surga bagi orang yang dapat menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu mulut atau lisan. 3.
ketenangan batin. Orang yang menjaga lisan akan terhindar dari masalah dan konflik, sehingga puasanya akan terasa lebih tenang dan khusyuk. Pemirsa, sahabat LTBL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan sisa hari di bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mentarbiahkan lisan kita. Gunakanlah mulut kita untuk memperbanyak istighfar, membaca kalamullah, serta memberikan semangat dan kata-kata yang baik kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pahala puasa kita dan mengampuni dosa lisan kita yang lalu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang.